Di balik langit terbelah, aku akan menceritakan tentang latar belakang mengapa aku membuat poster ilustrasi ini. Perusahaan ini awal masuk saja itu drop tentara. Dusun saya digusur hanya begitu saja. Kami cuma bisa air mata. Kemajuan diukur dengan seberapa luasnya infrastruktur di Maut, seberapa luas hutan dapat diubah menjadi sebuah lahan. Namun bagi beberapa orang yang lahir di tanah wilayah, setiap jengkal pohon yang tumbang adalah akhir dari sebuah dunia. Prabowo Subianto memiliki rencana besar mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Prabowo juga berencana untuk mencetak sawah dan merealisasikan target tersebut dalam kepemimpinannya. Di atas kertas, ini mungkin nampak seperti kisah heroik tentang kemandirian energi, tentang asta cita dalam memberi makan bangsa. Sebuah wacana yang megah, yang agung, yang kita kenal sebagai narasi besar. Pertama, kita bahas tentang narasi besar, kubu yang pertama. Mereka membangun sebuah narasi untuk meyakinkan masyarakat tentang urgensinya sebuah mega proyek di Papua Selatan. Tanah adat istiadat di sana tidak mereka hiraukan. Mereka memplot semua tanah itu menjadi sebuah lumbung pangan yang tidak peduli akan adanya regulasi yang ditanamkan pada tanah tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa hal tersebut itu harus urgensi? Ini dilakukan agar Indonesia itu terlepas dari ketergantungan impor pangan. Mereka ingin Indonesia itu mandiri melalui mega proyek lumbung pangan ini. Tapi bagaimana awal dari rencana ini itu dimulai? Rencana dimulai dari pemusatan di Merauke itu pada zaman Bapak SBY, yaitu awal mula 2008 hingga 2010. Bapak SBY membuat rencana MIFE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Nah, namun pada zaman Pak Jokowi, rencana itu dimasukkan ke dalam PSN, yaitu Proyek Strategis Nasional. Kita lompat ke zaman Pak Prabowo Subianto, rencana tersebut direalisasikan secara masif industri. Lalu mengapa proyek yang dilakukan secara ambisius ini banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia? Ini dikarenakan luasnya yang sangat masif, yaitu 2 hingga 2,5 juta hektar di Merauke sana. Dan tanah 2,5 juta hektar ini bukanlah tanah kosong belaka. Ini adalah sebuah hutan yang digunakan para masyarakat lokal untuk mencari sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Sebagai gambaran, 2,5 juta hektar itu adalah 36 kali luas Jakarta atau 65 kali luas Surabaya. Jadi semasif itu tanah di bumi hanguskan hanya untuk menjadi sebuah pangan. Namun, bumi memiliki ingatannya sendiri. Kita masuk ke kubu kedua, yaitu kubu narasi kecil. Ini adalah sebuah realitas empiris yang dialami oleh di tingkat tapak ya. Suara-suara dari Margati Palo, Basik-Basik, Mahise, dan komunitas adat lainnya yang ruang hidupnya itu terancam punah. Bagi mereka, hutan itu bukan sekedar lahan kosong di peta gitu. Hutan itu adalah bagai ibu mereka, tempat mereka berburu, mencari makan, dan sebagai peninggalan dari moyang mereka. Tahu nggak kalian? Satu pohon sagu di Papua itu dapat menghidupi satu keluarga selama 5 bulan secara mandiri. Ini adalah bentuk kedaulatan pangan yang otentik, bertahan dari ratusan tahun yang lalu. Namun ketika narasi besar datang dengan membawa mega proyek tersebut ya, hutan itu diratakan. Hutan yang penuh dengan ekosistem sumber daya alam itu hilang. Rawa-rawa pun ditimbun. Orang mau cari ikan itu nggak bisa. Tragisnya, proyek ini dikawal ketat oleh aparat pemerintah. Jumlahnya mereka ada ribuan dan memiliki persenjataan lengkap. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk negosiasi karena mereka terintimidasi. Jangankan untuk negosiasi, untuk menolak saja mereka itu takut. Narasi kecil ini bertransformasi menjadi gerakan perlawanan, bukan melalui adu kekuatan ataupun hukum di meja hijau, melainkan melalui penuturan yang jujur, dokumentasi visual yang emosional, dan juga gerakan-gerakan yang simbolis.
Ketika narasi besar yang digulirkan dari Jakarta menggunakan bahasa-bahasa teknokratis yang steril seperti angka statistik, pertumbuhan ekonomi, persentase swasembada, dan target energi terbarukan, narasi kecil melawan dengan membumikan realitas kemanusiaan yang berdarah-darah di tingkat tapak. Perlawanan ini bekerja dengan cara menelanjangi ilusi dari janji kemakmuran tersebut. Setiap kali pemerintah mengklaim proyek ini membawa ketahanan pangan bagi bangsa, narasi kecil dari suku Malin membalasnya dengan fakta pilu, bahwa demi memberi makan masyarakat di Papua, negara harus menebang pohon sagu yang menjadi sumber kehidupan mandiri mereka selama berabad-abad. Lebih jauh lagi, narasi kecil menjadi senjata perlawanan budaya dengan menolak untuk tunduk pada narasi penyeragaman melalui lagu, kesaksian luhur, dan poster visual. Masyarakat adat menyebarkan kebenaran versi mereka sendiri tentang bagaimana proyek ini sebenarnya dieksekusi di lapangan. Ketika dokumen resmi negara mencatat proyek ini sebagai bentuk pemberdayaan daerah, narasi kecil merekam memori kolektif yang traumatis tentang kedatangan ribuan aparat bersenjata lengkap yang mengawal jalannya eskavator. Catatan-catatan ini menjadi tandingan emosional yang kuat bagi opini publik. Ia memaksa masyarakat luas untuk melihat bahwa di balik megahnya ambisi kemandirian solar dan bioetanol, ada harga kemanusiaan yang harus dibayar, yang sangat mahal, yaitu ancaman kepunahannya kebudayaan dan pecahnya konflik horizontal antar marga akibat ruang hidup mereka yang kian menyempit. Pada akhirnya, mega proyek di Papua Selatan masih terus berjalan. Roda-roda besi eskavator masih terus berputar, dan hutan-hutan sagu masih terus bertumbangan. Poster langit terbelah di tanah Papua adalah sebuah monumen visual, pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan nasional yang sejati tidak semestinya dicapai dengan cara mengubur hak-hak manusia di tingkat tapak. Sebab, apalah arti lumbung pangan yang melimpah jika mereka yang melahirkan tanah itu justru harus mati kelaparan di rumahnya sendiri. Sekian, terima kasih telah menyaksikan.